Affiliate marketing adalah cara termudah, tercepat, dan termurah dalam menjalankan bisnis online, khususnya bagi karyawan atau bagi pemula yang pengen banget dapat duit di internet, tapi bingung startingnya dari mana. Nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya modal besar, dan sebagainya. Karena yang namanya affiliate marketing itu dilakukan hanya dengan promosikan link. Jadi link aja yang dipromosi. Nggak usah stok barang, nggak usah kirim-kirim barang. Kemudian bisa dikerjakan kapan aja, di mana aja, nggak punya pengalaman apapun juga bisa. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh berbagai orang atau berbagai profesi ya. Namun, dari affiliate marketing ini bisa memberikan income yang nggak kalah sama bisnis konvensional. Bahkan bisa memberikan income berlipat-lipat dibanding kalau kita lakukan bisnis konvensional. Ya, atau sama-sama bisnis online. Affiliate itu bisa memberikan potensi income bahkan sampai jutaan dolar. Kalau misalnya kita lihat dari affiliate yang ditawarkan khususnya di luar negeri, itu orang bisa dapat jutaan dolar, orang biasa dari bisnis affiliate. Nah, sekarang walaupun affiliate marketing itu tergolong bisnis internet yang tercepat, termudah, termurah, namun pertanyaannya adalah kenapa sedikit orang yang bisa sukses besar di bisnis affiliate? Nah, itu pertanyaannya ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Orang kok nggak sukses di bisnis affiliate atau suksesnya itu lama gitu, nggak bisa cepet. Nah, ada beberapa sebab. Saya sudah rangkumkan di sini, saya akan sharingkan kepada Anda ya. Ada 5 kesalahan fatal yang menyebabkan orang itu gagal ketika dia masuk ke bisnis affiliate. Oke, apa aja? Yang pertama, penyebabnya adalah salah pilih produk. Nah, sebagai affiliate marketer, kita nggak pusing. Mau jual produk yang murah, mau jual produk yang mahal, kita nggak ambil pusing. Karena apa? Yang penting laku. Kita kalau jual produk yang murah pun belum tentu ada yang beli. Kita jual produk yang mahal, tapi kalau orang itu butuhkan, orang itu pakai dan orang itu suka, repeat ordernya jadi tinggi. Ya mending kita jual yang mahal. Jadi harga itu nggak masalah kalau kita sebagai affiliate marketer. Ya, itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip ini biasanya orang itu, apalagi orang awam ya, belum punya pengalaman kerja, belum tahu berbisnis. Mereka pikirannya jual produk yang murah supaya banyak orang yang bisa beli. Gitu, itu di pikirannya. Padahal produk murah belum tentu ada pembelinya, ya. Tapi produk mahal, kalau produknya memang bagus dan dibutuhkan, orang itu kan beli lagi. Jadi repeat ordernya tinggi. Ya, jadi kesalahan pertama salah pilih produk, bukan produk yang laku yang dipilih. Padahal harusnya produk yang laku. Terus kesalahan kedua lagi apa? Yang menyebabkan affiliate marketer itu nggak sukses jalanin bisnis. Ya, penyebab keduanya adalah terlalu hard selling, terlalu jualan. Ya, jadi orang itu sebenarnya suka untuk belanja, suka belanja, suka shopping ya, tapi nggak suka dijualin, apalagi dijualin terus menerus. Nah, kebanyakan affiliate marketer melakukan hard selling, yang dipromosi langsung jualan. Akibatnya dia lama-lama dijauhi oleh audiensnya. Karena yang dilakukan cuma jualan. Audiensnya merasa nggak dapat apa-apa dari dia gitu. Ya, nah jadi ini sangat penting, jangan terlalu hard selling. Ya, lebih kepada apa? Lebih kepada berikan value. Kira-kira apa sih benefitnya? Kalau dia beli sama kita, kalau dia ikut kita, kalau dia beli dari link referral kita. Benefitnya apa? Nah, itu yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berbagi dari awal, itu maka audiens yang tadinya nggak tahu siapa kita, jadi tahu ya. Terus mereka juga dapat manfaatnya, dapat benefitnya. Itu yang membuat mereka jadi trust, jadi percaya gitu ya. Awalnya kan orang di sosial media lebih banyak yang nggak kenal. Tapi karena Anda memberikan banyak value, bukan isinya jualan melulu, maka orang jadi interest gitu. Orang jadi tertarik dan merasakan manfaatnya kalau ambil sesuatu dari Anda. Ya, itu kesalahan kedua, terlalu hard selling. Nah, kesalahan 3, penyebab affiliate marketer itu gagal di bisnis affiliate. Ya, penyebabnya yang nomor 3 adalah nggak bangun branding.
Coba, berapa banyak sekarang orang yang terjun ke bisnis affiliate? Berapa banyak? Banyak sekali. Karena affiliate kan tergolong bisnis yang tercepat, termudah, termurah di antara bisnis-bisnis yang lainnya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang itu harus beli ke kita? Kenapa orang itu harus beli ke Anda? Bukan ke teman-teman Anda atau bukan ke saingan Anda. Kenapa? Ya, karena Anda nggak mulai membangun yang namanya branding. Jadi orang, apalagi di sosial media, kalau nggak kenal, nggak suka, nggak percaya, itu boro-boro dia keluar duit. Dia akan mikir nih, bener nggak nih? Jangan-jangan nanti dibawa lari lagi duitnya, ya? Karena nggak ada trust, ya, nggak ada kepercayaan. Makanya sangat penting mulai bangun branding dari sekarang. Kalau di antara affiliate marketer yang lain sama-sama sebar link. Nah, tapi Anda menonjol. Karena apa? Anda lebih banyak memberikan value. Anda mulai bangun branding Anda. Anda dikenal, ya. Anda lebih dikenal oleh orang banyak. Sehingga audiens yang tadinya nggak kenal dengan Anda, lama-lama jadi tahu. Lama-lama jadi lebih trust, lebih percaya. Akhirnya ketika suatu saat Anda jualan, ya, ketika Anda menawarkan produk atau jasa, ada yang beli. Karena apa? Ya karena orang itu sudah percaya. Ya, sudah percaya, sudah kenal, suka, dan respect dengan Anda. Nah, itu. Jadi kesalahan ketiga adalah nggak bangun branding. Ya, itu kesalahan ketiga. Jadi personal branding itu satu keharusan. Kalau beberapa tahun lalu, orang masih merasa, ngapain sih bangun branding? Yang penting jualan laku, laris, is okay. Ya, tingkatkan lagi, iklanin lagi, dan sebagainya. Tapi nggak sambil bangun branding. Nah sekarang yang namanya personal branding itu satu keharusan. Karena apa? Karena orang mau menjangkau orang dari berbagai bagian, dari berbagai belahan dunia. Ya, nggak cuman marketnya tuh jadi nggak sempit, marketnya maunya luas. Kalau marketnya maunya luas, dia harus terlihat di mana-mana. Nah, untuk terlihat di mana-mana harus mulai membangun yang namanya branding. Ya, jadi bangun branding ini sangat-sangat penting. Ini yang nomor 3 ya. Kesalahan yang orang itu nggak lakukan pada saat dia menjadi affiliate marketer. Dia nggak sambil bangun branding, sehingga lama-lama pamornya hilang, orang nggak kenal sama dia. Ya, itu kesalahan ketiga. Kesalahan keempat yang membuat affiliate marketer itu nggak sukses. Ya, kenapa? Kesalahan nomor 4 adalah nggak punya funnel. Nah, kita sebagai affiliate marketer kan nggak mau selamanya kerja terus. Betul nggak? Kita pengen pada saat kita menjalankan, ya mungkin affiliate marketer sekitar 1-5 tahun. Ya, sekitar 3-5 tahun lah sampai mendapatkan profit. Ya, profit yang cenderung stabil. Nah, kalau antara 3-5 tahun itu, ya kita bekerja. Setelah itu, after that, nah kita nggak mau selamanya terus aktif income, harus kerja terus, ya harus cari lagi. Kita mau ada satu aset, satu mesin uang yang bekerja untuk kita 24 jam. Betul kan? Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal yang lain. Ya kan kita masih punya banyak impian yang harus kita capai. Kita harus bisa melakukan hal yang lain juga. Nggak cuman ini aja gitu yang kita lakukan ya. Karena itu sangat penting. Kenapa affiliate itu harus punya funnel? Nah, funnel ini apa? Funnel itu adalah rangkaian sistem yang membuat orang itu sekali beli lagi, yang dapat komisi kita, bukan orang lain. Ya, nah itu keuntungannya kalau affiliate-nya ada funnel. Kalau affiliate-nya nggak punya funnel, artinya sekali pembeli beli sama kita, ya udah sekali doang. Abis itu udah goodbye. Ya, itu nggak punya funnel. Dia bisa beli lagi ke orang lain. Nah, tapi kalau punya funnel, itu sekali dia beli di link affiliate atau link referral kita, maka untuk selamanya dia mau belanja produk apapun, maka kita yang dapat komisinya. Itu yang menyebabkan kita bisa dapat yang namanya passive income. Jadi aset yang membuat kita menghasilkan uang terus-menerus. Karena asetnya ini autopilot ya, bekerja 24 jam untuk kita. Ya, jadi penting affiliate yang harus ada funnel. Belum banyak affiliate yang punya funnel. Kenapa? Ya karena bikin funnel itu nggak gampang. Dan funnel itu harganya miliaran. Ya, kalau mau bikin apalagi funnel itu yang benar-benar menguntungkan, profitable gitu. Nah, jadi
kita harus sangat jeli, cari affiliate jangan sembarang affiliate. Cari affiliate yang ada funnel sistemnya, supaya kita nggak kerja terus selamanya. Jadi kita harus bisa mikir ke depannya tuh aset yang menghasilkan uang. Ya, itu nomor 4. Nah, kesalahan terakhir yang sering dilakukan oleh affiliate marketer adalah dia nggak punya mentor. Sehingga pada saat dia melakukan promosi link, terus kok nggak ada yang klik ya linknya, nggak ada yang beli, konversinya nggak ada, dia mau nanya siapa? Bingung. Ya, akhirnya cari-cari sendiri di Google, cari-cari di YouTube, cari-cari di mana-mana, tanya sana, tanya sini. Belum ketemu juga jawabannya. Dan kalau ketemu jawabannya pun membingungkan, ya, karena masing-masing orang kan punya pendapat sendiri-sendiri. Nggak ada seseorang yang bisa menuntun, membimbing dia, yang menunjukkan jalan dia. Ya, jadi kalau dia mau nanya nih, traffic ini konversinya nggak bagus, terus dia harus cari lagi dari mana lagi trafficnya, dia nggak ngerti. Karena dia nggak punya mentor untuk tempat dia bertanya dan mengupgrade diri dia. Ya, jadi affiliate itu sebenarnya ada beberapa level. Ya, jadi kalau kita untuk tahap awal, mungkin kita bisa range-nya, income-nya mungkin antara 0 sampai 10 juta ya tahap awal. Nah, nanti next step-nya misalnya 10 sampai 100 juta. Nah, itu strateginya sudah beda. Jadi, strategi yang untuk mendapatkan 10 juta berbeda dengan strategi untuk mendapatkan 100 juta. Begitu juga halnya kalau Anda mau mendapatkan miliar. Strateginya beda lagi. Nah, kalau kita nggak punya mentor, kita nggak ngerti strategi apa yang harus dilakukan untuk kita bikin 10x misalnya 10 kali income kita dari yang sekarang ada. Nah, itu pentingnya mentor. Mentor ini sebaiknya juga merupakan praktisi di affiliate yang kita lagi tekuni. Jadi jangan kita cuma belajar sono sini ya, udah bayar mahal, mentor itu bayar mahal ya. Dan kita harus invest. Nah, tapi bidangnya nggak sesuai atau dia bukan merupakan praktisi. Jadi pada saat kita melakukan sama apa yang dia guide nggak nyambung gitu ya, karena kita yang melakukan sendiri sementara dia nggak melakukan ya susah ya, jadi nggak klop nanti. Cari mentor yang ada di industri yang sedang kita pasarkan. Oke, nah sekarang Anda sudah tahu nih, ada 5 kesalahan yang paling sering dilakukan, tapi kesalahan ini fatal, sehingga menyebabkan affiliate marketer sudah lakukan bisnis ini bertahun-tahun, tapi kok nggak sukses-sukses, ya. Nah itu, ketika kita tahu 5 kesalahan fatal ini, mulai sekarang pada saat kita mau cari satu model bisnis affiliate, jadi kita ingat, cari yang produknya laku, bukan murah. Kemudian cari yang affiliate itu ada funnelnya. Karena kita nggak mau kerja selamanya, mau mendapatkan passive income, mau punya aset yang bekerja 24 jam untuk kita. Kemudian kita mulai yang namanya membangun personal brand. Supaya orang yang tadinya nggak kenal, jadi kenal, suka, percaya. Itu ibaratnya kayak kita membangun kolam audiens sendiri. Ya. Dan itu butuh waktu, it takes time, nggak bisa cepet, makanya harus mulai dari sekarang. Kalau nggak nanti kalah sama yang lain-lain, yang mulainya belakangan, tapi mulai dulu. Ya, itu. Dan kita harus memberikan lebih banyak value, lebih banyak manfaat atau benefit ke audiens, ke market. Jangan langsung isinya jualan melulu, ya. Dan yang terakhir adalah harus cari mentor pembimbing. Nah, kalau Anda mau tahu nih, model affiliate apa yang ada funnel sistemnya, terus funnel sistemnya ini yang profitable, yang menguntungkan, ya, akan dijelaskan secara detail di dalam satu webinar. Nah, webinar ini gratis. Jadi Anda bisa ikutin ya. Anda bisa ikutin, open mind aja dulu untuk Anda tahu model konsep bisnis affiliate yang menguntungkan seperti apa. Karena kalau kita lihat affiliate sangat banyak, bahkan marketplace pun hampir semuanya punya affiliate. Makanya kita harus jeli sebelum memutuskan affiliate mana yang akan kita ambil. Ya. Nah, webinar ini ada di hari Sabtu. Ya, jadi hari Sabtu itu ada di jam 10. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Jadi webinarnya 1 jam. Anda bisa open mind, ya, Anda bisa siapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting yang dibahas selama webinar supaya Anda benar-benar paham bagaimana cara kerja funnel, bagaimana affiliate itu, dan bagaimana kita juga bisa daftar affiliate di marketplace, lalu apa problemnya yang biasanya kita ketemukan kalau misalnya kita daftarnya di affiliate marketplace di luar sana.
Terus affiliate yang nggak punya funnel itu apa nanti imbasnya buat Anda kalau Anda ambil affiliate yang nggak ada funnelnya, ya. Jadi caranya gimana untuk ikut webinar ini? Caranya gampang, ya. Teman-teman tinggal DM ke saya, langsung mau webinar. Nanti saya kasih link buat aksesnya, ya. Itu aja. Nah, nanti jangan lupa setelah webinar Anda udah tahu nih affiliate apa yang kira-kira profitable dan Anda bisa langsung lakukan. Jadi kalau affiliate itu cepat, nggak butuh waktu lama untuk kita bisa sampai make money. Karena kita nggak ada satu hal yang ribet-ribet yang dilakukan. Ya, produk sudah ready, kemudian sistem sudah ada, kita tinggal ikutin aja guidance-nya. Itu enaknya affiliate. Ya, jadi yang penting open mind dulu aja di webinar Sabtu. Ya, oke, itu aja. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di-save. Ya, silakan di-save supaya apa? Ini buat jadi pegangan. Kalau video ini Anda save, Anda bisa punya pegangan, ya. Kalau sewaktu-waktu Anda atau kerabat Anda lagi cari nih bisnis affiliate, tapi yang profitable. Nah, Anda bisa ikuti yang saya bahas hari ini. 5 kesalahan ini jangan sampai diulangi. Ya, supaya apa? Supaya Anda benar-benar ketemu satu yang cocok dan Anda cepat sekali mendapatkan berapapun income yang Anda inginkan. Oke, itu aja. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye!